Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Namitus Maxwell dengan NPM 2218111074 dari Program Studi Pendidikan Dokter angkatan 2022 dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, apa sih itu filsafat? Filsafat ini secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan fisiologi dari bahasa Inggris yang ternyata akarnya ini berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Jadi filsafat ini dapat dikategorikan, didefinisikan sebagai dua hal, yaitu yang pertama filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dan pandangan sebagai pandangan hidup. Kemudian ada juga filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Nah, Pancasila ini dapat digunakan untuk keduanya nih, teman-teman. Nah, kemudian Pancasila ini dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan nih dalam sikap tingkah laku dan perbuatan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, bermaksud dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini nggak cuma teoritis ya, dia juga bisa digunakan secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup kita bagaimana ketika masyarakat Indonesia ini melakukan segala sesuatu tindakannya itu sesuai dengan Pancasila, karena jadi acuannya itu atau pandangan hidup itu Pancasila itu. Nah, kemudian itu ada hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi karena Pancasila itu ada 5, jadi otomatis juga ada 5 juga nih filsafatnya. Yang pertama itu hakikat Pancasila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya di sini setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom. Otonom di sini maksudnya bebas dan mandiri ya, di satu pihak, dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Kemudian kedua, hakikat sila kemanusiaan ini terletak pada manusia yang monopolaris, yang terdiri dari atas 3 modualis, yaitu susunan kodrat, kodrat ini jiwa dan raga, kemudian sifat kodrat, makhluk individu dan sosial, kemudian kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Kemudian untuk sila persatuan, ini terkait dengan semangat kebangsaan. Kebangsaan ini rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cita tanah air, seperti menggunakan produk-produk bahasa Indonesia, ataupun mengikuti upacara pada hari Senin, dan sebagainya ya, seperti hal-hal seperti itu. Kemudian keempat ini ada hakikat sila kerakyatan. Nah, terletak pada prinsip musyawarah nih. Musyawarahnya ini yang sering kita lakukan, misal pemilihan-pemilihan, kemudian ketika ada masalah kita ngomongin bareng. Nah, keputusan yang diambil ini diberi berdasarkan data semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Dan yang terakhir ini adalah hakikat sila keadilan, yaitu terwujud dalam 3 aspek. Yang pertama keadilan distributif, kemudian ada keadilan legal, dan kemudian ada keadilan komutatif. Keadilan distributif ini dimaksud dengan keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Kemudian keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Kemudian terakhir ini adalah keadilan komutatif, adalah keadilan antara sesama warga negara. Tapi namanya sebuah sistem ya, pasti itu ada tantangan-tantangannya. Nah, tidak lepas juga Pancasila ini ternyata ada tantangan-tantangannya juga nih. Tantangan-tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat ini ada dua. Yang pertama itu ada kapitalisme, dan yang kedua ada komunisme. Kapitalisme ini gimana sih? Kapitalisme ini maksudnya ini meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan tujuan itu untuk menceritakan masyarakat. Ternyata ini bertentangan loh dengan Pancasila, karena mengatakan kebebasan individu secara berlebihan, sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain sebagainya. Kemudian, ada namanya komunisme. Nah, komunisme ini sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme. Jadi, komunisme ini tindak lanjut dari kapitalisme gitu. Nah, ini produk dari masyarakat liberal, sedangkan kita kan masyarakat Pancasila. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu pertentangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Gitu. Dan yang terakhir, di tengah tadi tantangan-tantangannya itu, komunisme dan kapitalisme, masyarakat Indonesia ini mulai lebih banyak atau mengikuti arus globalisasi ya, sehingga um, budaya-budaya kita yang menghormati orang tua, itu menghormati orang yang lebih tua, itu mulai luntur gitu, mulai luntur. Sedangkan
sesuai dengan sila ketuhanan, saya meyakini bahwa semua agama pasti mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita atau setidaknya orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu nggak harus orang yang sudah berumur tua ya, maksudnya kayak misal cutting seperti itu. Nah, di hal-hal seperti itu sudah mulai luntur di budaya kita karena terikat arus globalisasi. Nah, bagaimana sih solusinya gitu? Solusi untuk masyarakat Indonesia ini lebih lebih menghormati orang, lebih sadar lagi gitu, bisa dengan saling mengingatkan teman-teman. Jadi misalnya kita nih ngelihat teman kita yang kurang sopan terhadap orang tuanya atau mungkin orang yang lebih tua kayak cutting dan sebagainya gitu, kita nggak kayak ngasih tahu, tadi maaf ya, tadi kamu kayaknya kurang sopan deh karena itu nggak sesuai dengan sistem sistem Pancasila kita nih gitu, atau mungkin nggak sesuai dengan etika budaya Indonesia yang kita pegang. Begitu saja mungkin ya presentasi dari saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.